Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna wa awjabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila daril muqamah, amma ba'da. Hadratal mukarramin, segenap jamaah majelis kuliah subuh Musalla al-Falah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tentunya marilah sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, anugerah dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu kita bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan majelis ilmu pembahasan tentang ilmu fiqih. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa menghantarkan kita semua menuju jalan yang lurus, yakni agama Islam. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Tentunya Al-Fatihah ini kita khususkan buat pengarang kitab Fathul Qarib, terjemah kitab Fathul Qarib, dan juga kita hadiahkan buat seluruh jamaah yang hadir, keluarga, orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, saudara-saudara kita seiman seagama, khususnya jamaah di lingkungan Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, diangkat segala macam penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, dimudahkan urusan dunia akhirat kita, dijadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan keturunan kita keturunan yang salihin, salihat, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المؤلف rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 124. Faslun
Wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya. Pasal menjelaskan syarat wajib sholat Jum'ah. Ada 7 perkara. Yang namanya syarat wajib berarti mesti dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka tidak wajib sholat Jum'ah. Wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Syarat wajibnya Jumat itu ada 7. Yang pertama, al-islamu, harus beragama Islam. Berarti yang tidak beragama Islam tidak wajib sholat Jumat. Wal bulughu, dan baligh, berarti anak kecil yang belum baligh, walaupun dia sudah murahik atau sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana hak dan batil, tetap tidak wajib sholat Jumat. Yang ketiga, wal aqlu, dan berakal sehat, berarti majnun. Tahu majnun? Majnun apa? Gila. Orang gila tidak wajib sholat Jum'ah karena akalnya terganggu. Wa hadhihi syurutun aydan li ghairil Jum'ah. Dan 3 ini, Islam, baligh, berakal, juga merupakan syarat untuk menunaikan sholat selain sholat Jum'ah. Minas sholawati, dari beberapa sholat. Wal hurriyatu, dan yang keempat, merdeka. Syarat wajib Jumat yang keempat, merdeka. Maksudnya merdeka apa? Bukan budak. Alhamdulillah tidak ada budak ya di zaman ini. Sudah tidak ada. Wadzukuriyatu, dan laki-laki, berarti perempuan tidak wajib sholat Jumu'ah. Tapi kalau ada perempuan yang mau sholat Jumu'ah, boleh. Boleh. Cuma di Bekasi ini tidak lumrah ya, betul. Tapi coba kita lihat kembali ke kampung-kampung ya. Itu masih banyak ya akhwat atau ibu-ibu yang ikut dalam pelaksanaan sholat Jumu'ah. Istiqlal. Iya. Artinya apa Pak? Bahwa laki-laki ya itu artinya bukan syarat mutlak ya. Perempuan boleh kalau kita mau. Maksudnya kalau perempuan mau ikut sholat Jumu'ah, cuma tidak wajib. Wasihatu, dan harus sehat ya, sehat Pak, sehat. Wal istitanu, dan harus menetap. Maksudnya bukan musafir. Artinya kalau jamaah rahimakumullah, ketika hari Jumat dalam kondisi safar, bepergian, yang itu bepergiannya kemarin sudah kita bahas, bahwa orang yang seperti itu tidak wajib ikut Jumat. Sholat duhur aja Pak ya. Tapi kalau mau ikut boleh. Tapi jamaah rahimakumullah, kalau ada musafir ikut Jumatan, dihitung cuma 39, tambah musafir 40, maka tidak sah Jumatannya menurut madhab Syafi'i. Artinya apa Pak? Musafir tidak dihitung sebagai 40 itu. Yang dihitung 40 adalah muqim, yang ada, yang tinggal di daerah situ. Paham ya Pak? Beda dengan mazhab yang lain ya. Kalau mazhab Syafi'i harus 40 plus imam plus khatib ya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Fala tajibul jumu'atu ala kafirin, tidak wajib Jumatan, tidak wajib sholat Jumu'ah
ala kafirin asliyin, orang kafir. Di sini disebutkan orang kafir artinya di luar agama Islam. Berarti apa saja Pak? Banyak kan? Ada Konghucu ya, ada Yahudi, ada Nasrani ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Wasobiyin, dan tidak wajib sholat Jumat anak kecil, wa majnunin, orang gila, wa raqiqin, budak, wa maridin, orang yang lagi sakit, nggak wajib sholat Jumat. Lagi sakit hari Jumat, sakit Pak, bukan sakit gigi nih ya, cuma sakit gigi meriang ya sholat ya. Jamaah rahimakumullah, ini sakit maksudnya sakit yang benar-benar tidak bisa untuk melangkahkan kedua kaki ini untuk menghadiri Jumat. Wa nahwihi wa musafirin, dan orang yang bepergian tidak wajib Jumatan. Jelas Pak? Ada 7 tuh ya syaratnya, syarat wajibnya. Selain 7 itu tidak wajib. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau bisa hindari perjalanan di hari Jumat. Kalau bisa. Ustaz, urgent, darurat, harus berangkat di hari Jumat. Maka mendapatkan rukhsah untuk tidak perlu ikut Jumatan. Kalau bisa setelah Jumat. Kalau bisa habis sholat Jumat, ya, habis sholat Jumat silahkan. Kalau sebelum, saya 2 kali siang. Iya. Mobil dipecahin kacanya, barang-barangnya Gitu ya. Jadi memang hari Jumat ini adalah hari raya umat Islam setiap minggunya. Maka disebutkan al-Jumu'ah Idul Muslimina kulla usbu'in. Hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam setiap minggunya. Makanya Pak, kalau bisa hari Jumat yuk agak beda ya. Ustadz, saya kerja, nggak ada alasan Pak. Emang nggak bisa bawa pakaian dari rumah, betul? Masukin kek, kalau nggak bawa mobil masukin ya jok motor ya. Artinya ketika sholat Jumat pakai pakaian yang luar biasa. Ya pakai pakaian yang luar biasa. Apalagi yang tidak kerja. Nah, ini mandi yang bersih ya, pakai gamis, pakai sorban. Ntar dikira Ustaz disuruh jadi imam kagak bisa. Kata Ustaz Malik, ini sunnah. Makanya saya pakai begini, bukan berarti saya jadi ustaz. Artinya Pak, zaman sekarang ini orang sudah mulai sadar bahwa gamis sama sorban bukan haknya ustaz, betul? Itu haknya umat Islam agar di hari Jumat mendapat kesunahan. Ustaz, saya nggak bisa pakai sorban, susah. Ya udah pakai sorban yang udah jadi, betul Pak? Kan ada banyak di luar-luaran itu sorban yang udah jadi Pak, tinggal pakai pluk. Ya, jamaah rahimakumullah, itu adalah syarat wajib sholat Jumat. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya silakan. Ini kenapa ya? Tidak wajib Jumat tadi kok orang kafir lah. Orang kafir kan memang bukannya tidak wajib Jumat, tidak wajib. Salah. Semua ibadah kita kan ya. Iya. Kenapa harus jatuhkan musuh? Iya, jadi memang ini namanya takkid ya. Takkid itu artinya untuk menguatkan lagi ya bahwasanya orang kafir tidak boleh. Dan ada juga alasan tersendiri, ada kemungkinan orang kafir ikut-ikutan. Maksudnya begini, mohon maaf Pak. Contoh, ini nggak usah jauh-jauh, nggak usah masalah sholat. Contohnya itu, contoh misalnya masalah salam ya Pak. Kadang-kadang dia ikut Assalamualaikum, ya, padahal di kafir. Kan nggak boleh. Nggak tahu menurut agamanya mereka, ya betul nggak Pak? Nah, sama seperti sholat ini, sholat Jumat, khawatir, ada kekhawatiran kita kerja nih Pak ya,
Kan kalau hari Jumat itu, di hari Jumat pasti dikasih waktu Pak agak panjang Pak ya. Itunya istirahatnya. Ya. Nah, orang-orang yang kafir, pekerja-pekerja kafir khawatir ikut-ikutan Jumatan. Kan kesaru Pak ya. Kesaru gitu. Maka seperti itu. Jadi boleh kan, tidak wajib. Tidak wajib. Boleh. Kagak boleh juga, haram sebetulnya. Maka jadi pengertian tidak wajib khusus ya, ini khusus. Ini harus diperjelas. Khusus kafir dia tidak boleh khusus ya Pak. Kecuali anak kecil ya, anak kecil masih boleh selama itu tamyiz. Ya, masih bisa diatur gitu. Nah, jadi hati-hati, ini harus diperjelas lagi ya. Jangan kemudian nanti karena tidak wajib kemudian dia ikut boleh kayak gitu ya. Pengertiannya, pemahamannya. Ya, padahal adalah khusus kafir ya Pak, itu tidak boleh, bahkan hukumnya haram untuk dia ikut ibadah umat Islam. Sama seperti kita haram masuk ke tempat ibadah mereka, apalagi sampai kita disuruh apa? Disuruh mimpin zikir. Ya, saya mohon maaf, ada kawan saya nggak usah sebut namanya lah, jamaah tahu masjidnya, ya, masjid besar, ya, diundang oleh non muslim untuk menghadiri acaranya, disuruh mimpin doa, disuruh baca zikir. Saya heran. Alasannya apa Ustadz itu? Alasannya adalah ya ini adalah toleransi. Adalah apa? Ini kebablasan Pak. Ini sampai sekarang saya udah sampaikan Ustadz, mohon maaf. Ini kita adalah umat Islam yang punya apa batasan-batasan. Kalau memang itu adalah masalah akidah, tidak ada tawar menawar. Ya, tapi tetap aja. Ya, itulah jamaah rahimakumullah yang kita khawatirkan di akhir zaman ini. Banyak umat Islam yang berpikir bahwa semua agama itu benar. Itu salah ya Pak ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa syaraitu sihhati fi'liha salasatu. Kalau tadi syarat wajibnya Jumat. Sekarang syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat. Salah satu ada 3 perkara. Al-awwalu darul iqamah allati yastawtinuha al-adadul mujammi'un sawa'un fi dhalikal madan wal qura allati tuttakhadhu watanan. Wa 'abbara al-musannifu 'an dhalika biqawlihi an takuna al-baladu misran kanat al-baladu aw qaryatan. Yang pertama, syarat sahnya mengerjakan Jumat adalah tempat ya. Tempatnya itu adalah menetap di tempat tinggal dia. Ya, artinya jamaah rahimakumullah harus orang di situ, orang daerah situ. Kalau Masjid Raudhatul Jannah berarti yang sekitaran Masjid Raudhatul Jannah. Kalau Masjid Ar-Raudhah berarti Masjid Ar-Raudhah. Masjid Ar-Raudhah, Raudhatul Jannah sama Masjid apa tuh? Nur Firdaus itu masih satu mukim Pak. Masih THB itu masih boleh. Orang Raudhatul Jannah sholat di Ar-Raudhah sah ya. Orang Ar-Raudhah sholat di Raudhatul Jannah sah ya Pak. Yang penting satu mukim. Tapi orang Cakung Pak, masjid sholat di sini kagak sah. Maksudnya nggak menyebabkan sahnya Jumatan. Tidak dihitung sebagai mukim jamaah. Tapi dia boleh sholatnya dia sah, tapi tidak mensahkan Jumatan secara keseluruhan. Ya. 40 orang ya. Paham ya Pak ya? Baik. Ini harus diperjelas dulu. Bapak pulang kampung. Nah, ketika Bapak pulang kampung itu kan jatuhnya musafir. Ya. Betul? Maka Bapak sholat Jumat itu boleh, tapi tidak masuk ke sahnya Jumatan. Paham ya? Misalnya jalannya Ustaz. Jalannya sampai kita ini sampai pejuang situ atau sampai Ar-Raudhah aja gitu. Yang dianggap mukimin tadi. Yang dianggap mukimin satu wilayah penuh, Pak. Jadi pejuang masih termasuk.
Al-Furqan Arba'indah Al-Arba'indah masuk masih. masih. Jadi hitungannya hitungan jarak safar aja ya. Yang kemarin diperjelas tuh Pak. Seperti orang Bandung ya. Nah, Bandung ke sini berarti bukan mukim, musafir dia. Kalau kita ke Bandung berarti kita musafir. Jamaah rahimakumullah. Wasani dan yang kedua ayyakunal adadu fi jama'atil jumu'ati arba'in. Nah, jumlah jamaah salat Jum'ah arba'ina rajulan min ahlil jumu'ah wa huwal mukallafun ad-dukur al-ahrar al-mustawtinun bihaythu la yat'anuna amma istawtinuhu syita'an wala sayfan illa lihajatin. Jamaah rahimakumullah. Syarat yang kedua sahnya melaksanakan sholat Jumat selain harus mukim harus berjumlah 40 orang. Ya. Jadi harus 40 Pak. 40-nya yang mana Pak? 40-nya yang tadi 7 orang itu. Yang muslim balik itu. Muslim balik berakal sehat ya. Itu harus jumlahnya 40. Kalau sudah 40 sudah sah Jumatannya. Nah, tapi ingat Pak ya, ini mazhab apa? Syafi'i, beda dengan mazhab yang lain. Mazhab lain tidak perlu 40 ya. Itu sudah boleh. Wasalitsu ayyakunal waqtu baqiyan. Wa huwa waqtu dhuhri. Wa yustaratu an taqa'al jumu'ah kulluha fil waqti falau daqa waqtu dhuhri anha bi allam yabqa minhu ma yas'u alladhi la budda minhu fiha min khutbatayha wa ruk'atayha sulliyat dhuhran. Jamaah rahimakumullah. Syarat yang ketiga, sholat Jumat itu harus dilakukan di waktu duhur. Kalau waktu duhur habis maka tidak sah sholat Jumat. Tidak ada cerita Jumat dikodok. Betul Pak? Kalau duhur dikodok bisa, tapi kalau sholat Jumat harus di waktunya duhur. Saya bangun tidur Ustaz, tidur jam 10 bangun jam 4. Habislah sholat Jumat. Saya bangun, saya langsung sholat Jumat, saya khutbah sendiri, saya sholat Jumat sendiri. Boleh nggak Pak? Tidak sah, tidak boleh. Kenapa? Karena waktu duhur habis. Kalau itu kasusnya bukan sholat Jumat, boleh nggak dia sholat duhur di asar? Boleh, karena dikodok. Kodok ya Pak? Karena kenapa dia kodok Ustaz? Karena Allah kasih dia tidur. Dia tidur jam 10, bangun jam 4. Artinya tidak ada unsur kesengajaan dia. Seperti contoh maaf, kita tidur malam, bablas nih sampai jam 7, maka kita diwajibkan kodok subuh. Langsung Pak, langsung. Jangan ntar besok subuh baru dikodok, salah ya. Jadi kodok itu harus disegerakan. Ya baik. Lewat juga. Kenapa? Kalau lewat juga hari itu gimana? Hari itu maksudnya subuhnya? Kan sebenarnya harus disegerakan. Hari itu juga jangan nunggu sampai besok. Betul. Kalau akhirnya kelewatan juga besok kita udah berarti nggak ada kewajiban kodok. Gimana? Jadi gini, seumpama subuh kita tertinggal, ya kan? Nah, kita bangunnya berapa tuh contohnya? Jam 8. Itu langsung. Jadi jam 8 itu harus dikodok. Kalau dia jam 8 kagak kodok, nambah lagi. Nah, maksudnya nambah dalam artian kodok yang hari itu tetap dihitung harus dikodok, gitu. Besoknya, ya. Jadi kalau bisa jangan ditunda. Sama seperti mohon maaf, ya. Kita baru sadar bahwasanya di usia balik sampai berapa tahun kita mungkin sering meninggalkan
sholat. Maka bagaimana cara mengqadanya? Harus disegerakan. Hitung berapa tahun kita meninggalkan sholat, berapa kali kita harus sholat 5 waktu. Dihitung saja, Pak. Jadi dikira-kirakan. Kalau kita sumpah meninggalin 5 tahun sumpah, nah itu hitung aja. 1 tahun berapa? 12 bulan. 1 hari ada 5 kali sholat. 5 kali 30 sumpah ya. 30 hari. Berarti berapa? 150 itu baru 1 bulan. 150. Kalau setahun berapa? 150 kali 12. Ada cukup tobat aja gitu? Nggak cukup. Karena sholat itu beda dengan ibadah yang lain. Taubat kelar. Kita membunuh orang nih, Pak. Kita taubat tan nasuha, insya Allah diampuni dosa. Selesai. Tapi sholat tidak bisa selesai dengan taubat. Harus diqadha. Ya, kenapa coba alasannya? Karena sholat menjadi tolak ukur ibadah yang lain. Dia menjadi tiang. Kalau ibarat rumah itu apa? Pondasi. Pondasinya rontok, semuanya hancur lah itu bangunan, kan? Jadi jamaah rahimakumullah, selama kita dikasih usia nih, yuk, kalau kita masih ingat ya Pak, di kemarin-kemarin kita pernah ninggalin, yuk dan diqadha. Ya. Atau ada mazhabnya mungkin yang mengatakan bahwa nggak usah diqadha. Ada. Ikut bahasa. Jadi kalau Syafi'i, hati-hati Pak. Kalau Syafi'i itu dikenal mazhab yang sangat hati-hati. Makanya kita beruntung Pak, mazhab Syafi'i. Ya, beruntung. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak boleh. Ya, boleh, nggak jadi masalah. Mazhab mana tuh Pak yang boleh? Nggak usah diqadha. Ya, seperti mazhab Maliki, ya orang Saudi itu, mereka kalau meninggalkan ya sudah. Gitu. Maksudnya Salafi. Ya. Maksudnya nanti di akhirat kalau tanya masalah saya ikut mazhab sono. Iya. Baik ya Pak ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Bagaimana tadi? Baik. Kita lanjutkan halaman 126. Fa in kharajal waqtu au qudimatis syurut ay jami'u waqtid dhuhri yaqinan aw dhannan wa hum fiha sulliyat dhuhran binaan ala ma fu'ila minha wa fatatil jum'ah sawa'un adraku minha rak'atan am la. Jamaah rahimakumullah, kalau ada orang sholat Jum'ah, dia datang pas rakaat terakhir, nggak dengerin khutbah maksudnya, ya khutbah nggak denger, maka dia dihitung tetap mendapatkan Jum'atan, tapi tidak mendapat fadilah. Kalau mau dapat fadilah harus datang sebelum khutbah, karena khutbah itu termasuk rukun rangkaian dari Jum'atan. Ya. Jamaah rahimakumullah, termasuk tidak mendapatkan fadilah nih Pak. Jum'atannya sah nggak? Sah, tapi nggak mendapat fadilah, tidak mendapatkan pahala Jum'atan secara utuh. Satu, orang yang ketika khutbah tidur. Hati-hati. Khutbah, khatib lagi menyampaikan khutbah tidur. Kadang-kadang kita pules, bahkan dibangunin kagak bisa bangun karena udah apa nih? Kakinya kesemutan, ditepuk, malah jatuh. Ya, itu pernah kesian saya melihat bapak-bapak itu. Ya. Kemudian termasuk adalah main handphone, balas WA ketika khutbah. Makanya kalau bisa handphone jangan cuma di silent, matiin Pak, ya Pak, nonaktifkan, karena itu bisa menyebabkan tidak mendapat fadilah Jum'ah. Nggak boleh tidur, nggak boleh. Termasuk mohon maaf kalau ada masjid musola yang masih geser-geser kotak amal. Geser kotak amal, udah khutbah nih, masih apa Pak? Geser kotak amal, fadilah hilang. Kenapa? Ada hadis
Kata baginda Rasul, jangankan geser kotak amal, main-main kerikil itu menyebabkan fadilahnya hilang. Makanya DKM kalau mau amal keliling sebelum khutbah, ya sebelum khutbah, atau siapkan kotak di depan, ya sehingga dia orang yang ketika datang terlambat, ya dia tidak perlu nunggu kotak amal kan, maksudnya yang diedarkan langsung aja dicemplungin ke kotak amal yang sudah disediakan di depan, ya. Tapi sekali lagi itu pasti ada masalah lainnya, nggak apa-apa. Masalah itu semuanya sepakat, tidak. Ini kebetulan dari peluang itu. ya kebetulan masalah ini semua mazhab sepakat tidak boleh ada gerakan apapun, karena dalam hadis itu dikatakan ansitu wasma'u, kan itu ansitu ini Pak, ansitu itu kalau diterjemahkan perhatikanlah secara khusyuk, fokus. Jadi tidak boleh tidak, walaupun kita tidak hafal, tidak paham apa yang disampaikan oleh khatib, seumpama khatibnya bahasa Sunda, kita bukan orang Sunda, nggak apa-apa, sah. Karena makmum sholat Jumat tidak ada syarat paham isi khutbah. Syaratnya cuma apa? Ansitu wasma'u, perhatikan, simak. Ya, makanya kita baginda Rasul kagak boleh ya pakai kerikil tadi, gerakin kerikil, apalagi kotak amal kagak boleh. Cuma mohon maaf masih banyak yang seperti itu. Kadang-kadang saya juga pernah ya numpang Jumat, ya numpang sholat Jumat. Saya tidak ada jadwal, saya numpang sholat Jumat di masjid. Ada kotak amal, saya diemin aja Pak, saya diemin. Kan pas di tempat saya nih, saya diemin aja, saya dengerin khutbah. Mungkin kata bapak-bapak itu orang gimana sih mungkin gitu. Saya mau kasih pelajaran, ini jangan digerakin. Maksudnya dengan sikap saya seperti itu berarti saya lagi ngasih contoh. Tapi kadang-kadang kan bapak-bapak beda ya ininya, cara pandangnya. Saya diemin Pak, pas di tempat saya diemin. Saya mau ngisi, udah ngisi di depan gitu ya, saya diemin. Jadi tidak boleh fadilah. Kan sayang Pak, kita udah Jumatan fadilah hilang. Ya. Tidur tadi kan? Ya. Sebenarnya ini juga batal dulu ya. Tidur, baik. Kalau tidur tergantung posisi. Kalau tidur mohon maaf sampai bokongnya keangkat. Nah, kan ada orang tidur sampai begitu ya Pak ya. Nah, itu pasti batal. Tidur seperti itu Pak. Tapi kalau tidurnya tegak, mohon maaf, ini kan gitu ya, tegak, posisi bokongnya masih nempel dengan lantai, itu tidak batal. Iya. Kalau nyender apalah. Nyender atau dia memang kalau tidur tegak ya, pokoknya nggak sampai begini ya Pak ya. Kalau begini kan berarti untuk angkat ya, angkat. Baik. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Walau syakku fi khuruji waqtiha wa hum fiha atammuha jum'atan ala sahih wa fara'idu minhum man abbara anha bisyuruti salasatun. Kalau tadi syarat sah melaksanakan Jumat, sekarang fardu Jum'ah ada 3. Ahaduha wasaniha khutbatani yaqumu al-khatibu fihima wa yajlisu bainahuma. Kemudian fardu Jumat artinya termasuk rukun Jumat adalah 2 khutbah ya Pak, 2 khutbah, khutbah pertama, khutbah kedua. Tapi kalau adzan 2 kali itu tidak wajib adzan. Ya, cuma kita di sini ambil 2 kali. Ada yang 1 kali. Di Masjid Al Azhar itu satu kali. Masjid Muhammadiyah 1 kali. Ya, artinya itu tidak menjadi masalah. Ya. Tapi mohon maaf,
kalau azan 2 kali harus dibedain harusnya Pak. Ini kadang-kadang sama semua. Azan pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan keduanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kagak ada bedanya. Harusnya, ini mohon maaf nih, saya kasih masukan sedikit. Azan pertama kenceng, azan kedua nggak usah kenceng-kenceng, karena udah hadir, betul? Samain kayak iqamah, dan kalau bisa nadanya dibedain. Kalau azan pertama supaya nadanya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu azan pertama. Azan kedua Allahu Akbar, Allah. Nah gitu ya. Jadi ada beda. Makanya muadzin itu mesti ditata, Pak. Jangan sekedar bisa azan kelar selesai. Harus dikasih tahu ilmunya. Semua ibadah dalam agama kita ada ilmunya. Jangankan azan, iqamah aja ada ilmunya. Banyak orang salah iqamahnya, betul? Qad qamatis sholati qad, dibaca kasrah. Harus dibaca dhamma. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Ya. Kalau mau diwasal. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan sekedar ya semua ibadah ada ilmunya. Ya. Nah, ini tugas DKM lagi. Ya, untuk menantar semuanya. Ya. DKM itu luar biasa, Pak. Ya. Ya, secara bayaran kamu berapa? Ya, tapi saya yakin DKM itu berkah, betul nggak? Berkah. Ada aja rezeki dari yang lain, betul Pak? Tuh, luar biasa. Ya maaf. Ya, baik. Qala mutawalli biqadri tuma'ninah baina sajdatain. Dan si khatib itu yang kedua rukunnya apa, fardu Jumat apa, duduk di antara dua khutbah. Duduk Pak. Duduk. Biasanya setelah kalimat ini Pak, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Duduk ya. Kemudian si Bilal baca salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekedar itu aja, itu namanya tumaknin. Dan di saat itu kita disunnahkan berdoa, karena itu adalah tempat mustajab, waktu mustajab, waktu dikabulkan doa. Makanya banyakin doa, Pak. Di antara dua khutbah tidur, pulas. Banyakin doa. Sholat subuh, ya tadi kita sholat subuh. Sebelum subuh, sepertiga malam sampai subuh, nanti syuruk, itu malaikah itu akan angkat doa-doa kita langsung. Makanya kalau sholat subuh ya banyakin doa. Ini kadang-kadang makmumnya angkat tangan aja males. Ini imam lama banget doanya. Betul nggak? Ya, imam lama banget. Syekh Abdurrahman As-Sudais itu kalau beliau mazhabnya bukan Syafi'i, tapi kalau bulan suci Ramadan ngimamin sholat subuh, kunutnya panjang Pak. Kunutnya sendiri, kunutnya doa Pak. Kunutnya beliau itu sampai 30 menit. Kunutnya aja. Kita yang mengaku sebagai mazhab Syafi'i, kunut agak lama aja gremeng kata. Lama banget imam kunutnya. Ya. Jamaah rahimakumullah, kalau bisa yaitu banyakin kita memohon kepada Allah ya di waktu-waktu itu. Memang berat Pak, karena memang kondisi kita ya masih baru bangun ya kan. Nah, itu kalau nggak biasa agak berat ya. Jamaah rahimakumullah, walau ajaza an qiyamin anil qiyami wa khataba qa'idan aw muttaji'an sahha. Ya, artinya mohon maaf, jamaah ngundang ustadznya mohon maaf habis kecelakaan nggak bisa berdiri, artinya khutbahnya dalam kondisi duduk.
atau bahkan mohon maaf khutbahnya sambil tiduran. Tapi kayaknya nggak pernah ya. Kalau sambil duduk mungkin barangkali logika masuk. Tapi kalau sambil tiduran, Ustadz itu milih di cancel, betul? Ya, mohon maaf Pak, saya lagi habis kecelakaan, tolong ganti dengan Ustadz yang lain saja, betul? Nah, tapi ini andaikan ini fikih apapun ya terjadi, andaikan khatibnya sambil tiduran pun apa sah, ya, wajazal iktida'u bihi walau ma'al jahli bihalihi wa ayu khataba qa'idan fasala bainal khutbataini bisaqtatin la bittija'in. Jamaah rahimakumullah, jadi sah ya ikut daripada khatib yang dalam keadaan duduk ataupun tidur miring. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan satu kali lagi ya rukun khutbah ya. Wa arkanul khutbataini khamsatun, rukun dua khutbah Jumat ada 5. Ini rukun ini hati-hati Pak, hati-hati harus dilaksanakan. Yang pertama, hamdulillah ta'ala, membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan habis itu azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada kedua. Ya. Habis ada kedua, la ilaha illallah. Bilalnya turun, khatibnya naik dari tempat duduk, bangun dari tempat. Alhamdulillah, alhamdulillah rukun pertama. Yang kedua, tsumma sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membaca sholawat. Gimana maksudnya? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Itu namanya salawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, walabduhuma muta'ayyanun, thumma al-wasiyah. Kemudian al-wasiyah, wasiyatu bittaqwa, wala yata'ayyanu lafdhuhuma 'ala sahihi. Dan yang ketiga, wasiat takwa. Wasiat takwa itu macam-macam kalimatnya. Bisa begini, usikum wa nafsi bitaqwallah. Bisa usini wa iyyakum bitaqwallah. Bisa ittaqullah, ittaqullah. Ya, yang penting ada wasiat takwa. Ya. Ini hati-hati Pak, wasiat takwa. Kadang-kadang imam khatib yang biasa ceramah, karena udah biasa ceramah dia lupa bahwa itu lagi khutbah, dia kagak pakai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Hadratul mukarramin, wah langsung hadratul mukarramin. Wasiat takwanya kagak ada, maka hukumnya Jumatannya tidak sah. Ustaz, bagaimana kalau kejadian kondisi begitu? Siapa yang harus ngingetin? Yang harus ngingetin yang di depan mimbar. Di depan mimbar. Gimana cara ngingetinnya? Wasiat. Sebutin Pak. Teriak. Wasiat. Lu kalau enggak teriak gimana? Subhanallah. Kalau subhanallah, sholat. Tapi cara ngingetin khatib yang kurang rukunnya, sebutin rukunnya. Sebutin apa yang dia kurang. Kalau tadi cuma wasiat takwa, sebutin wasiat takwa. Kalau dia kurangnya sholawat Nabi, gitu ya Pak. Sebutin. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian wa qira'atu ayatin fi ihdahuma, dan yang keempat membaca satu ayat Quran di salah satu khutbah. Artinya salah satu boleh di awal, boleh di akhir. Biasanya di awal, di akhir biasanya. Nggak apa-apa. Biasanya kan habis
usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Betul Pak? Itu kan ayat Quran. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah itu ya. Dan yang terakhir, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat. Ini juga banyak khatib yang lupa doanya doa yang lain. Harusnya apa Pak? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min. Ini doanya lain Pak. Abis dia baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warḍallahu ma'an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Harusnya kan Allahumma ighfir ya. Ini berdoa lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, tidak sah. Itu gimana ingatinnya? Ingatinnya gimana Pak? Doa. Allahumma ighfir. Nah gitu, teriak. Biar khatibnya, oh iya belum. Doa itu belum. Biar nggak apa-apa. Habis wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pas dia mau tutup karena ada yang teriak Allahumma ighfir, diingetin lil muslimina yang tadinya nggak sah Jumatan jadi sah. Makanya mohon maaf Pak, jadi makmum jangan diem aja. Udah tahu khatibnya kurang rukun, diem aja. Bingung cara ngingetinnya, ingetin dengan teriakan. Apa yang dia kurang ya Pak? Baik, jamaah rahimakumullah. Ada pertanyaan? Susah itu Ustaz yang tadi. Hah? Yang tadi susah. Ustaz pernah ngalamin begitu terus? Pernah. Jadi cerita begini Pak, saya lupa di masjid mana gitu. Saya kebetulan pada waktu itu diundang hanya untuk jadi imam, hanya untuk jadi, ada khatib yang Ustadz lain diundang jadi khatib. Dia salah, kalau nggak salah doa. Hampir aja dia mau tutup tuh Pak. Dia kan pakai bahasa Arab, bahasa panjang lah. Saya merhatiin aja gitu. Mana nih Allah maghfirnya? Barangkali dia pakai kalimat yang lain. Ya, saya tungguin itu. Oh ternyata enggak, dia mau tutup tuh. Bahkan dia udah bilang ibadallah. Nah, ibadallah sudah tutup kan? Langsung saya teriak, Allahumma ighfir. Baru dia terusin lagi, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu kalau khatibnya nyambung. Tapi kalau khatib kagak nyambung, aduh udah ganti duhur. Nggak apa-apa kita sholat Jumat dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai kelar Jumatan, naik lagi kita sholat. Untuk apa Ustaz? Untuk menggantikan tadi Jumatan kita tidak sah. Ya, paham ya Pak ya? Hati-hati nih, ya, ini hal-hal kecil tapi bisa terjadi nih. Makanya DKM harus punya rekaman. Apa sih susahnya? Ya, rekaman. Khotib, ke khotib rekamnya kayak di Al-Azhar. Rekam, tetap ke arah khotib, rekam mukanya, rekam suaranya, sehingga kita tahu dia rukunnya udah belum, ya. Gitu. Apa sih susahnya, ya kan? Kita modalin apa ya? Rekaman. Ya. Kalau Ar-Raudhah udah saya kasih masukan tapi belum dikerjain. Duitnya banyak. Tapi belum juga dikasih. Saya bilang, Ustadz, ya kan? Saya kasih masukan. Kalau bisa imam khatib direkam. Sehingga antum bisa menjadi bahan evaluasi tahun depan. Mana ustadz, mana khatib-khatib yang memang secara penyampaiannya kurang, kan bisa dievaluasi. Ya, tujuannya bukan nyalain ustadz, bukan, tapi untuk perkembangan, untuk kebaikan. Ya, jamaah rahimakumullah.
Ya, jangan sampai ntar ada ustadz karena nggak diundang lagi dia nelpon, ustadz kok saya nggak diundang lagi, padahal itu menurut keputusan DKM karena antum mungkin ada yang kurang di sini, ya jamaah rahimahullah. Kalau khotib itu diundang atau berdasarkan jadwal? Diundang berdasarkan jadwal, benar dua-duanya Pak Maman. Ya, soalnya saya dulu pernah ngobrol sama khotib, saya jadwalnya di masjid ini. Iya, pasti diundang. Oh, gitu. Diundang dulu, kemudian dijadwal. Kirain ada apa maksudnya organisasi khusus khotib gitu. Enggak. Nah, itu Pak Bambang, ini marketing. Marketing, iya. Tapi kalau untuk khotib memang Pak Maman biasanya itu di supama Januari ya. Sebelum Januari, mungkin barangkali November atau Desember dia sudah nelponin ustadz untuk jadwal satu tahun. Gitu, Pak. Contohnya supama saya lah ya. Saya di Ustadz kali tahun ini tanggal berapa yang kosong? Nah, itu tahun depan maksudnya. Tulis sama dia nanti. Kemudian di upload, maksudnya direspon lagi ke kita bahwa sudah fix di masjid ini dapat 5 kali, di masjid ono dapat 3 kali, gitu. Diingetin, ya, seperti itu. Jadi diundang dulu Pak Maman, baru dijadwal. Dia tidak akan menjadwal kalau tidak fix, harus sampai fix dulu. Tanggal sekian fix nggak? Oke, fix. Nah, DKM tahunya itu khotib dari mana? Marketing. Oh, marketing. Ada kenalannya, Pak. Tadi yang marketing tadi. Dulu pernah. Bisa juga marketing. Saya punya teman, dia punya komunitas. Oh iya, komunitas. ada. Jadi Bisa juga. Bisa. Jadi saya tanggal ini di sini, tanggal ini. Tapi pernah dia cerita, saya tidak ngisi di masjid ini, padahal dekat. Kenapa? Ya itu tadi kan ada beda paham. Iya. Gitu. Saya pernah dekat itu. Teman saya bilang, saya di jadwalnya jauh-jauh. Gitu. Iya. Jadi memang kadang-kadang ada DKM yang tidak mau pusing, Pak. Oh. Dia menghubungi komunitas itu. Sehingga tolong dong kirimin saya Ustadz. Bukan dari Dewan Dakwah, bukan? Dewan Dakwah bisa. Banyak. Ya. Ada. Dewan Dakwah juga kan ada pengirim-ngirim khotib. Iya. Dewan Iya. Dakwah. Dan Dewan Dakwah itu banyak kayak perkumpulan ya, mereka ada komunitasnya lah ya, maka kalau di daerah Cakung juga banyak itu Dewan Dakwah yang ngisi ya. Khotibnya dari mana? Dewan Dakwah. Iya. Iya. Ada juga khotib yang memang pemain tunggal. Kayak saya pemain tunggal, kagak ada komunitas gitu. Cuma berdasarkan kenalan itu, Pak. Kenal, paham, keilmuannya diundang, gitu, Pak. Ya, contoh saya kemarin lah, nggak jauh-jauh, kemarin saya ngisi di PT KCI. Samping dulu, Pak, itu PT bikin botol, Pak. Bikin botol. Itu saya cerita sedikit karena saya baru masuk PT itu, jadi dia punya prosedurnya itu luar biasa, Pak. Saya masuk, Ustadz, berhentikan mesinnya. Jadi berhenti. Terus tapi saya udah dituntun sama satpam, diparkirin, ya kan? Dia tahu saya mau khutbah, diparkirin, Ustadz sandalnya lepas, lepas, diganti sepatu, Pak, sepatu yang proyek itu, Pak, yang tebel. Saya udah pakai sarung, sepatu lagi. Ustadz, silakan pakai rompi. Saya pakai rompi, Pak, yang warna oranye. Rompi, Ustadz mohon maaf, peci, ini peci ya. Itu dilepas dulu, pakai topi proyek. Astagfirullahaladzim. Ya udah kita ikutin aja dah, ya kan? Selama itu nggak diharamkan kan? Jadi saya masuk ke dalam, cuci tangan, Pak. Terus masuk itu dalam kondisi begitu tuh, pakai rompi, pakai sepatu, pakai. Tapi saya tanya, Pak, maaf, ntar saya buat bau gini. Kata dia, enggak Ustadz, ini cuma di area proyek. Ntar Ustadz masuk masjid lepas. Ntar Ustadz mau pulang lagi pakai lagi. Ntar ganti di, saya baru tahu. Jadi pengalaman ya, Pak ya. Jadi harus begitu prosedurnya. Kita bisa masuk ke situ undangan. Undangan jamaah gini. Ada jamaah saya kepala di sana punya jabatan.
dia yang mengatur khotib-khotib di perusahaan itu. Kemudian Ustadz Malik mau nggak ngisi? Ya kalau saya ada waktu kosong, insya Allah saya isi. Saya langsung akan dikasih 5 Pak. Banyak amat ya. Dikasih 5 kali di situ. Jadi jamaah rahimakumullah, ya itu pengalaman. Ustadz Daud Hendi, terkenal nggak Ustadz Daud Hendi? Yang gemuk. Orang tuh sohibnya jiwa. Pernah diundang di situ Pak. Ustadz Effendi. Daud ya. Diundang di PT ACI kagak mau. Gua kiai diginiin. Kayaknya nggak kali ini ya Pak. Tapi ngambek Pak, ngambek akhirnya setiap dia diundang nggak pernah dia yang hadir, pasti yang hadir badal. Jadi setiap PT KCI ngundang beliau, itu yang hadir siapa? Badalnya mulu, bukan dia. Akhirnya jadwal dia langsung dihapus. Karena mereka berpikir, ini nggak menghormati. Nah, itulah pentingnya ya Pak ya. Kita walaupun ustadz harus paham juga gitu-gituan tuh. Selama prosedur itu tidak menyalahi aturan agama, kenapa tidak, betul nggak? Saya aja mau pakai topi proyek. saya berpikir gini, wah kalau ada yang moto saya gimana? Saya pakai sarung, pakai koko, pakai rompi, pakai topi proyek ya Allah. Keselamatan sih itu. Iya. Jadi banyak itu beli. Banyak terus sama forklift Pak, banyak forklift lewat kan. Yang biasa itu kan nganter-nganterin mobil-mobil gitu yang panjang. Iya, Di situ kan. itu. Pokoknya di depan Lion Pak, PT Lion, depanan PT Lion. Masjidnya gede-gede. Masjidnya gede di dalam. Dan karyawannya itu ada sebagian yang nggak boleh Jumatan Pak, karena produksinya harus terus. Wah kasihan juga saya bilang, sholat duhur dia. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Berarti nanti sekali lagi pakai tanah panjang yang pakai sarung Ustaz. Iya kali ya. Ya, baik jemaah rahimakumullah, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Insyaallah apa yang kita bahas menambahkan wawasan kita, keilmuan kita tentang masalah Jumatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri kajian kita ini dengan kita sama-sama baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.